Dan dia kebukanya udah power back door, electric power back door. Halo Mobil Universe. Sekarang kita lagi ada di Hyundai Bintaro. Ya, jadi di belakang kita sekarang lagi ada Hyundai All New Tucson. Dan ini adalah tipe flagshipnya yaitu tipe hybrid. Ya. Iya, dia ini berposisikan ada di compact crossover SUV secara global. Kalau secara lokalnya ini medium SUV. Ya, berarti dia bersaing dengan kompetitor utamanya CR-V, Toyota RAV4 dan juga Mazda CX-5. Kenapa? Karena dia mempunyai panjang 4.640 mm ya, atau 4,64 meter ya. Untuk bentukannya, lu kayak kenal nggak sih ini mirip siapa? Kereta ini. Ini mirip kereta, adanya kereta. Tapi fun fact loh, ini mobil diperkenalkan secara global pada tahun 2020 dan baru diperkenalkan di Indonesia pada tahun 2024. Karena waktu itu Tucson sempat absen dari Indonesia dan sekarang diperkenalkan kembali di Indonesia dengan model terbarunya dan tentunya pasti dengan teknologi yang jauh lebih memukau Dan berstatus juga CBU dari Korea Selatan. What's the different? Apa yang hilang? Dueling, karena di Indonesia itu andalannya dueling. Mungkin kalau suatu saat bakal TKD di Indonesia pasti ada dueling gitu kan. Karena ini kan berstatus lokal aplikasinya, betul kan? Hyundai itu sendiri menyatakan kalau bahwa Tucson ini tidak menutup kemungkinan akan diproduksi secara lokal atau CKD sesuai dengan menyesuaikan kondisi pasar yang ada. Oke, kalau kita melihat Tasya depannya ya, tak ada bosan-bosannya bilang Tucson ini mirip sama kereta, of course. Cuman yang menjadi pembedanya lampunya ini memanjang sampai bawah. Ya, kalau di kereta enggak ya. Di kereta enggak ya, bahkan sampai ya, tahun-tahun kereta berikutnya ya. Ya, housing lampunya itu lebih besar dibandingin kereta ya. Iya betul, housingnya lebih besar dari kereta. Dia berbentuk segitiga. Dan dia juga untuk grillnya dia dominan warna gelap. Dan dengan logo Hyundai warna hitam gitu ya. Di bawah logo Hyundai ini tentunya mobil ini karena ini tipe tertinggi udah ada kamera 360 di bawah logo Hyundai ini dan juga tentunya ada di samping-sampingnya. Di sini kita dapat menemukan corner sensor dan tentunya ini juga dibantu dengan radar ADAS-nya, Hyundai Smart Sense-nya gitu ya. Di bawahnya nih ada silhouette juga, warna silver nih di bawahnya. Ya buat ngindarin dari bebatuan, jadi langsung ke bumper atas. Jadi benar-benar terlindungi banget ini ya. Tapi warna kombinasinya stylish loh warnanya dengan hitam dengan ini nggak terlalu silver banget. Ya. Malah lebih ke dark silver ya kalau menurut gue itu loh. Iya. Ini juga ada grillnya ya di bawah. Ada under grillnya ya. Ya, under grill itu mirip kayak di atas ya, dia ada ini kotak-kotak gitu. Ada apa sih namanya? Starternya. Ya, starternya juga. Gitu ya. Di sini juga tentunya kan lampunya udah pasti all LED ya. Di main headlampnya, di DRL-nya semuanya udah menggunakan LED. Oh iya, lampu sini juga dia nyatu di sini. Iya, nyatu sama DRL ya. Jadi ketika kita nyalain lampu sen, nah bergantian nyalanya dia ya. Mirip kereta gitu. Mirip kereta banget ya. Ganti-gantian. Makanya tak bosan dia bilang abangnya kereta. Nah, oke. How about we talk about the machine, the engine, what's inside dapur pacu dari mesin hybrid yang ramah lingkungan ini? Let's check it out. Talking about the engine ya. Dia menggunakan mesin SmartStream G 1600 cc hybrid turbo ya, dengan tenaga 235 PS atau 230 horsepower dengan torsi 367 Nm. Ya. Gimana sih hybridnya? Nah, dia ada di sini nih. Nyatu antara mesin dengan baterainya ya. Ya, mesin dengan baterainya di sini engine, di sini battery dan tentunya juga udah ada modul ABS dan EBD ya. Standar loh buat mobil zaman sekarang. Nah, karena membedakan dibanding hybrid lain, karena ini kan ada hybrid turbo. Nah, ini pipingnya nih. Piping turbonya, ya. Dan tentunya ini unik. Ini menurut gue ini adalah salah satu yang paling berani karena dia menggunakan 6-speed automatic dalam sebuah mobil hybrid. Which is itu lebih mudah untuk dirawat ketimbang VVT yang harus ada beltnya. Jadi perawatan kita udah lebih less worry kalau soal transmisi. Ya gitu. Bagaimanapun juga transmisi converter itu pasti lebih murah. Ya, lebih murah perawatannya. Makanya tidak terlalu banyak rewel-rewelnya kalau untuk soal transmisi. Jadi reliability tetap ada di mobil ini. Ya. Untuk lawan kompetitornya mah harganya lumayan, perawatannya juga oke gitu ya. Betul.
Kita lanjut aja kali ke samping ya. Oke, kita langsung aja ke bagian sampingnya. Sebelum itu kita tutup dulu. Biasa. Oke, tunggu dulu ya. 1, 2, 3. Masuk ke samping. Ya. Kita langsung disambut dengan ban yang cukup besar, ringnya cukup besar karena mengingat ini SUV, dan ini ground clearance ini 181 mm atau 18,1 cm. Which is ini merupakan mobil dengan ground clearance yang tinggi di atas rata-rata. Jadi kalau mau lewatin gajrukan atau beragam jalan di tanjakan di pegunungan segala macam, ini lebih Masih aman ya dari lebih aman ya. Apalagi ini juga menggunakan ban yang besar. Ciri khas SUV ya. Ini menggunakan profil ban yang 19 inci. Kalau di tipe bawahnya, di tipe Jekka lainnya justru dia malah pakai ring 18 inci. Dengan profil bannya dia 235-55R19 dengan bannya dari Rhodian GTX ya. Nexon Rhodian GTX ya. Ban khas dari Korea Selatan. Tentunya di sini juga dilengkapi dengan Cladding-claddingan hitam yang over fender ya. Over fendernya ya. Jadi ciri khas sebagai SUV ya. Terus kali wargaku, Oke, lanjut aja ya lekukannya ya. seksi kali ya. Untuk lekukannya ini dia memanjang ya dari grill yang tadi, grill yang berbentuk ini LED sampai ke bagian pintu depan. Berarti sebenarnya desain nyambung ya. Iya, menyambung. Dan ini ada huruf C gini, seperti huruf C. Karena ngikutin itu tuh Ioniq 5 dan kawan-kawannya ya. Kawan-kawannya ya. Jadi Ya. Hyundai masa kini itu sampingnya banyak lekukannya. Jangan mentang-mentang dia C segmen ya. Iya. Enggak kan? Jadi biar terlihat tampil lebih sporty. Bahwa ini mencirikan SUV yang sangat sporty. Sangat dynamic ya. Dynamic untuk dibawa di jalan ya, apalagi kan ini udah karena monokok, dia no limbung. Ditambah lagi dengan desainnya yang aerodinamik berkat lekukan-lekukan ini. Iya. Sekarang kita masuk ke kaca ya. Ya, spionnya. Spionnya ya. Spionnya ini pertama yang pastinya kita akan menemukan sen LED di spion kiri dan kanan juga. Of course, di sini ada kamera 360 karena ini tipe tertinggi. Dan yang bersuka dari spion mobil ini adalah ketika kita masuk ke gigi mundur, dia akan menyesuaikan dengan sendirinya atau namanya auto dipping. Iya. Dia akan turun dengan sendirinya dan menyesuaikan mulai kalau kita ada blind spot di belakang kita. Bahkan itu kebantu loh sama kamera 360 ya. Iya, betul. Jadi rasanya mobil ini tuh udah lumayan mengakomodasi walaupun ini di ukuran yang medium di Indonesia, compact di luar. Jadi ada ini ya, dibalut dengan garnish silver ya. Iya, dark silver. Ya, dark silver yang memanjang sampai ke belakang. Full ya. Nyambung Full ya. dengan kaca. Oke, kita lanjut ke handle Pintunya ya. pintu. Of course ya, karena ini juga tipe tertinggi, dia udah punya smart key ya. Sebenarnya dari smart key itu udah ada ya, smart key-nya ya. Dan dia model handle-nya handle tarik. Nggak kayak Ioniq Yang kayak Ioniq yang dia tersembunyi, dia full flush namanya. Gitu ya. Oke, ke bawahnya kali ya. Ya. Nah, di bagian bawahnya ini masih ada lekukan lagi. Nah, lekukan ini ada di cladding hitam tadi nih, masih lanjut ya. Membentuk kayak set body molding. Walaupun nggak kelihatan kayak set body molding Ya, loh sebenarnya kalau gue lihat, tapi ini lebih ke apa ya? Fender yang melanjutkan Fender desain yang dari depan. dari depan ya. Jadi yang ngelanjutin, makanya mungkin perannya ada seperti set body molding. Karena gue ngeliat ini ngenonjol. Jadi ini benar-benar nge-protect body mobil dulu dia, dan dia dari karbon, which is I like it. Pas dia kan, pasti. Justru itu. Perawatannya jadi murah, jadi enak. Oke, lanjut saja ke bagian belakang ya. Langsung ke bagian samping belakang kita ya. Oke, lanjut ke bagian desain samping belakang. Nah, dia masih terdapat lekukan ya, lekukan baru lagi ya. Tadi kan membentuk huruf C yang di depan, nah belakang dia masih mirip dengan depan, dia membentuk huruf C. Nah, di sini garis ke atas dan bertabrakan dengan garis yang di bagian atas ini, dan ada lekukan. Nah, lekukan ini dari pintu bagian penumpang depan hingga ke bagian belakang. Never ending loh. Nah, Satu loop ini. nyatu dengan stop lamp ya. Nyatu dengan stop lamp ya. Jadi dia sebenarnya ngebentuk lagi huruf C ya dari Ya, huruf C. dari bagian pintu depan Ya. sampai ke pintu depan lagi. Jadi ini lekukan lurusnya ini bahkan Ya. nyambung sampai ke desain bagian belakangnya. Jadi seperti ini. Yes, betul. Belakang. Lo mau ngeluarin jurus lo. Oke, talking about again sama bagian belakang dia juga handle tarik agak lebih enteng dari yang depan.
Dan dia juga menggunakan ring 19 di belakangnya karena dia basicnya mobil standar, mobil harian. Kalau mobil sport kan biasanya depan belakang beda ya. Dan juga di rem depan dan belakang dia sudah menggunakan cakram, which is jadi pengereman kita jauh lebih pakem dan lebih aman gitu ya. Dan juga posisi tangki bensin dia ada di sebelah kiri ya. Jadi kalau masuk pom bensin jangan salah posisi, kasihan yang isi. Kalau bagian samping semuanya sudah kita bahas, geser ke belakang ya. Ikuti. Oke, sekarang kita masuk ke bagian belakang ya. Pertama kita disambut dengan ini ya, dengan kaca yang bergaris-garis ini. Berarti mobil ini udah punya rear defogger. Lampu stop lampnya, lampu belakangnya menyambung ya. Menyambung, dari kiri ke kanan semua nyambung. Tapi uniknya di sini ada bagian kayak apa namanya ya? Taring macan. Taring macannya, iya. Kayak ini, isut. Oke, di sini logo taksanya masih bertahan dengan logo lama ya. Karena kebanyakan mobil-mobil Hyundai logonya ditelekin ini masih miring sesuai dengan logo lamanya. Jadi steel klasik ya, steel remain klasik, dan dia juga ada emblem hybrid. Iya. Dimejengin hybrid loh. Nah, ini BTW kita juga reviewnya ada di Hyundai AMS Bintaro ya. Jadi kalau misalnya teman-teman mau beli Hyundai, bisa datang aja ke Hyundai AMS Bintaro. Ya. Ada di Sekbil. Kalau buat anak-anak gaul yang mencari Hyundai silakan ke sini aja. Gitu ya. Oke. Ini juga lampu plat nomornya udah LED ya. Oh, LED ya. Jadi semua LED exception. Kita ketemu lampu belakangnya ada yang bohlam. Di sini nih, lampu mundurnya ada di sini. Ya, dan di sana lampu mundur, untuk lampu sena juga keduanya masih bohlam. Masih bohlam semua. Jadi lampu yang ada di pantat ini masih bohlam. Dan sama seperti bagian depan, dia juga ada silvernya, dark silvernya itu yang membuat mobil ini jadi makin manis, elegan, dan juga futuristik. Dan tentunya dia juga punya sensor parkir 4 titik ya. Jadi kalau mau parkir mundur nggak perlu khawatir adanya nabrak-nabrak obstacle, dan ini sensitif loh, lumayan sensitif loh. Jadi enak, aman gitu ya. Dan tentunya di sini juga ada kamera mundur. But here, I don't see any wiper belakang. Tapi ada di sini. Mirip di Alphard. Mirip di Alphard ya. Dan kendaraan-kendaraan luxury lainnya dia menyembunyikan wiper. Karena logo Hyundai-nya pindah ke tempat kedudukan ini pada di sini. Jadi ingetin nama Toyota Kijang tahun 2000 ya. Logonya ada di kaca. Tapi ini jadi seamless loh. Oke, sekarang kita udah tinggal ngomongin soal bagasinya ya. Karena ini yang paling penting untuk keluarga. Bukanya di mana? Nah, jangan di sini. Tadi kebingungan nih. Ya, di sini nih. Ya, ada tombol juga di sini ya. Dan dia kebukanya udah power back door. Electric power back door. Ngapain lo di sini? Iya. Ngapain di sini? Gue di mana? Di mana? Ngapain lo di mana? Tadi kerasa gue lagi di kamar. Di kamar. Tinggi. Tadi sana makanan. Nah, untuk bagian bagasinya dia dibuka dengan power back door, dan dari jauh ini udah kelihatan cukup lega ya buat sebuah medium SUV. Kalau Indonesia, kalau Asia compact crossover SUV. Ya, oke. Dan juga ditutupnya dengan tombol. Kalau kita tahan, ada memorinya. Ada memorinya ya. Terus kalau kita pencet lagi, dia akan kembali ngebuka ke atas sampai kita tutup lagi. Ini berfungsi kalau misalnya garasi rumah kita yang terbatas ya. Atau kita pengen ngebiarin anak kita untuk mandiri memasukkan barangnya ke mobil gitu ya. Luar biasa sekali ya. Tentunya ini fitur udah wajib ya di mobil 600 sampai 700 jutaan ya Kal ya. Betul ya. Kalau nggak punya power back door kebangetan. Parah ya, itu parah banget sih kalau nggak ada power back door biar kayak gini. Oke, sekarang kita ngomongin soal isi bagasinya ya. Let's go. Oke, sekarang kita ngomongin soal isi bagasinya ya. Pertama kita disambut dengan bagasi yang lega seperti yang gue bilang tadi. Ini cukup besar karena kapasitas bagasinya itu ada 546 sampai 598 liter tergantung bukaannya gimana, karena bagasi dari mobil ini kalau kita lakukan balas kedua, indeed dia rata lantai ya, rata dengan lantai, jadi bisa masuk muatan yang lebih banyak lagi, dan dia juga udah ada separatornya. Praktis ya, jadi kalau misalnya mau naruh barang yang sifatnya 2 level bisa di sini. Kalau misalnya mau taruh koper besar juga masih ngeload, masih muat di sini. Dan juga di bagian sini, bagian kirinya dia ada lampu LED. Di kanan nggak ada lampu LED-nya, jadi cuma ada lampu bagasi di bagian kiri saja. Lalu di sini juga ada socket lighter di sini, dia 12 volt 180 watt, dan juga di sini juga ada beberapa hook yang sebenarnya nggak begitu besar. Tapi kalau untuk soal muatan bagasi, karena ini medium SUV atau compact crossover SUV, dia ukurannya sudah cukup lebih besar. Ditambah lagi di sini juga ada spare tire juga dengan ukuran profil bannya itu lebih kecil dan dia menggunakan velg kaleng. Jadi bukan full size ya. Dan ditambah juga di sini ada
semacam P3K. Ada P3K, ada toolkitnya juga buat masang ban. Dan juga di sini ada segitiga pengaman juga ya. Dan juga tak terlepas dari speaker premium dari Mobility, dia sudah menggunakan Bose dan speakernya juga sudah sampai ke belakang. Ada di sisi kanan saja. Jadi sisi kiri slot buat lampu dan sisi kanan juga slot buat speaker. Ya. Cukup lega ya bagasinya ya. Yuk kita tutup dan masuk ke dalam interior. Here we go. Sekarang kita lagi ada di dalam interior Hyundai Tucson yang hybrid ya. First thing first, kita disambut dengan a lot of soft touch ya, mulai dari dashboard, terus juga di bagian armrest, bagian kanan. Di sini juga ada material black glossy juga di bagian untuk buka jendelanya. Di sini juga untuk jendela, fun fact-nya dia hanya auto di depannya saja, di baris depannya saja untuk bagian depan kanan dan juga depan bagian kiri. Itu dia masih udah auto, tapi yang belakangnya masih manual. Terus di sini juga ada window lock, ada juga auto retract-nya di sini, tinggal pencet aja. Ada pengaturan electric window juga. Terus juga di sini ada central door lock ke bagian lingkar kemudi. Lingkar kemudinya ini dia nggak ada logo Hyundai, melainkan logo Morse-nya si huruf H. Karena kan logo Hyundai H, jadi ini logo Morse ya. Simple ya, seperti Hyundai Electrified yang lainnya dan Hyundai baru yang kemungkinan akan pakai steering juga. Dia disambut dengan pedal shift juga ada, karena dia menggunakan 6-speed automatic dan di sini bisa diatur melalui pedal shift di sebelah sini. Untuk tuas giginya dia juga mengikuti seperti Hyundai Electrified lainnya, dia jadi tuas transmisinya ada di sini, cuma TRND saja. Di sini kalau untuk bagian kanannya ada rem parkir elektris yang biasa kan kalau rem parkir elektris mobil pada umumnya di sini, dan dia ada di sini. Ada juga tombol traction controlnya juga, ada tombol hold bagasinya juga, ada battery resetnya juga ada di sini ya, ada kisi AC-nya berwarna di sini berwarna silver juga. Engine start stopnya dia tentunya sudah pakai tombol ya, keyless sistem mobil ini. Lalu untuk AC-nya, baik lagi ini mobil Korea dan Jepang, ciri khasnya dia masih menyisakan space buat AC di sebelah sini. Kapasitif ada knobnya 2 karena ini dual zone, AC-nya bisa diatur suhu udaranya paling dingin 17 derajat atau 16,5, paling panas di sini 27 atau 27,5 ya. Gitu. Terus untuk di sini juga ada pengaturan cooler seat dan juga heated seat karena ini bangkunya udah jok kulit dan evaporated. Tentunya kita bisa, jadi fungsi ini tentunya ada. Nyaman ya. Jadi kalau seandainya kita lagi ada di lingkungan sangat panas, kita butuh pendinginan, tinggal tambah dari bangku saja, nggak hanya dari AC. Terus di sini juga ada front defogger, rear defogger. Lucu ya, udah digital ya. Jadi lampu menyala berdasarkan seberapa kencang speed fan-nya. Pengaturan semburan di sini ada yang juga hanya ke driver aja. Jadi kalau yang pada kedinginan di luar ya udah kita nyalain di sini aja, on off AC-nya dari sini. Lalu untuk tombol-tombol yang ada di sini ada home itu, jadi kita kembali ke sistem awal. Kalau kita lagi pakai CarPlay atau misalnya ke ini ada tombol home screen aja. Terus ini ada tombol map ini kita langsung terhubung dengan Apple CarPlay atau Android Auto. Terus juga misalnya kita ada search. Terus untuk media baik lagi ke Apple CarPlay karena kita sekarang sedang terhubung ke Apple CarPlay. Jadi fun fact-nya di mobil tetap ada Apple CarPlay dan Android Auto-nya untuk menunjang keselamatan kita. Lalu di sini ada seat track kiri kanan, jadi nggak cuma audio steering switch yang ada di setir ini, tapi juga ada seat track-nya di sebelah sini kiri kanan gitu ya. Ini ada favorite juga, ada setup. Saya juga ada setup, itu berarti kita masuk ke sistem settings. Iya, di sini tuh ada start stop lagu ya. Jadi fungsinya sama dengan audio steering switch yang ada di sini, dan di sini untuk nevermind. Masuk ke lingkar kemudinya lagi. Di sini kita ketemu fitur seperti pertama audio steering switch yang utama ya. Jadi untuk membesarkan mengecilkan volume. Udah bisa dari sini. Terus di sini juga ada kontak favorite, ada untuk jawab panggilan, di sini ada tombol Siri juga atau voice command. Udah ada adaptive cruise control avoidance assist ya di sini ya. Itu karena dia bagian dari Hyundai Smart Sense juga di sini. Jadi untuk naikkan kecepatan bisa dari sini. Terus ini juga udah ada suara klaksonnya yang dual keong gitu ya. Dan untuk pengaturan kemudinya dia masih manual ya dia, tapi tentunya sudah tilt dan teleskopik lengkap. Oke, sekarang kita masuk ke bagian AC-nya. Ya tentunya dia sudah untuk isi AC-nya. Oke, dia memanjang dari kanan sampai kiri ya, jadi kelihatan dynamic. Terus kita juga di sini dipertemukan dengan bahan yang
mirip-mirip dengan fabric, but actually bukan fabric. Dan juga di sebagian sini juga ada bagian penyimpanan seperti meja, berbentuk meja, dan dia udah ada ambient light-nya gitu ya. Oke, sekarang kita bahas dulu ke bagian head unit-nya. Dari head unit-nya itu pertama kita ada bisa cek kondisi mesin. Di sini ada hybrid, ada fuel economy-nya berapa, electric motor usage gimana. Lalu di sini juga ada untuk telepon. Telepon kita langsung terhubung ke CarPlay ya, enaknya ya. Terus di sini ada Apple CarPlay-nya juga, Android Auto pastinya bisa, ada panduan manualnya juga, ada panduan online-nya juga. Terus di sini juga ada di settings itu ada vehicle. Nah, di sini kita sekaligus ngebahas tentang driver assistant-nya yang menjadi ADAS-nya. Yang pertama kita ketemu dengan forward collision avoidance assist ya. Jadi ini bisa mengingatkan kita kalau di depan kita ada mobil kita yang ngejar terlalu kencang, ini akan ada bantuan untuk pengereman juga. Di sini ya, di sini bisa diatur juga untuk timingnya. Lain juga ada lane keep avoidance assist. Di sini juga ada blind spot view monitor. Jadi ya, di kiri kanan itu kita jadi udah ada traffic dari belakang atau motor-motor yang hobinya nyelonong, kita di sini bakalan ada pengingatnya juga. Lalu di sini juga ada blind spot safety. Di sini ada juga safe exit. Jadi kalau misalnya kita lagi misalnya di sekitar kita lagi ada semacam bahaya api atau segala macam, di sini langsung Nah, di sini juga ada safe exit. Jadi safe exit itu jadi ketika kita membuka pintu, di belakang kita masih ada yang nyelonong aja, itu bakal ada yang ngingetin kalau di pintu kanan kita tuh nggak aman untuk buka pintu. Jadi kita nggak perlu khawatir kalau pintu kita kalau ada orang yang sembrono gitu ya. Oke. Dan juga mobil ini juga punya fitur safe exit. Jadi kalau seandainya kita lagi mau buka pintu dari sebelah kanan tapi ada trafficnya orang-orang hobinya nyelonong aja, itu kita bakal ngingetin kalau jangan buka pintu dulu, tanpa perlu kita ingetin, mobil ini sudah mengingatkan. Jadi pintu kita nggak perlu khawatir ditabrak ya. Gitu. Terus juga ada drive mode-nya juga, ada drive mode change alert-nya juga di sini. Terus di sini juga ada eco, ada climate-nya juga. Di sini juga ada pengaturan bangkunya juga. Di sini bisa jadi bangku tuh sebenarnya bisa diatur secara elektrik ya. Terus untuk lampu di sini juga ada one touch turn signal, berarti jadi ketika kita setir kanan tapi tanpa harus lama. Nah, ini 3 kali, di sini kita 5 kali, 2, 3, 4, 5, dan juga 7 kali, kelamaan kalau 7 kali. Nah, terus ada bagian pengaturan pintu, ada power tailgate juga di sini, auto lock, auto unlock-nya juga ada. Terus juga bisa diatur nih kecepatan pembukaan tailgate-nya. Tadi tuh yang kita buka bagasi itu ukurannya cepet loh, hitungannya cepet banget. Terus juga ada pengaturan ini ya, ngebuka bagasinya juga bisa diatur dari sini ya. Baik lagi gue bilang ini ada memorinya juga. Jadi kalau misalnya seandainya bagasi kita terlalu terbatas atau ada anak kecil mau angkat belanjaan, bisa langsung diatur dari sini. Ada level 3, level 2, level 1, atau pakai head setting aja secara manual. Pakai itu gitu ya. Seperti mobil-mobil modern lainnya termasuk kompetitor Subaru, Forester. Gitu ya. Terus untuk ininya, untuk sisa settingnya smart tailgate. Untuk convenient dia dari recommend alert. Jadi kalau misalnya takutnya ada barang ketinggalan, bisa ada alarmnya juga untuk penumpang belakang. Di sini juga ada wireless charger on off. Di sini juga ada indikator wireless charger, ada tab 1, tab 2, dan juga ada auto rear wipe. Nah, jadi sebenarnya yang tadi itu ketika kita buka menu ini, kita pencet masing-masing menunya, ini sebenarnya view-nya sama, hanya ngubah view-nya aja. Jadi ini lebih detailnya, kita tinggal pencet langsung ini jadi lebih shortcut ya. Lalu kita ada sound settings-nya juga. Dia udah menggunakan speaker Bose ya. Positioning-nya juga, tone-nya, radio noise-nya juga seperti apa, driver assistant, dan juga connected device-nya ini ada support Apple CarPlay dan juga Android Auto. Terus juga ada user profile juga. Jadi ada personalization ya, screen layout-nya gimana juga ada. Dan juga untuk pengaturan display di sini untuk brightness segala macamnya di sini ada. Sini kamera settingnya juga ada. Juga udah blue light filter, jadi kalau seandainya mata kita agak sedikit terganggu bisa diatur. Terus juga di sini ada pengaturan ini ya, pengaturan untuk audio sharing switch-nya juga ya di sini ya. Ada clusternya juga, di sini ada bisa ganti tema, welcome sound-nya juga bisa diatur, dan juga ada general settings seperti system info, date and time, language, keyboard, ini berapa kilometer atau apa, media options, dan juga kita factory reset gitu ya. Di sisanya di more di sini ada panduan online dan juga ada profile settings. Nah,
Oke, sekarang untuk fitur yang ada di bagian tengah. Di bagian tengahnya ini kita ada glove box di sini yang cukup lega, dan di bawahnya ada bahan bludru. Ada bahan seperti bludru di sini dan cukup lebar, cukup luas di bawahnya. Di sini juga ada fitur wajib di mobil-mobil zaman sekarang, yaitu wireless charger. Jadi kalau kita taruh di sini, dia akan langsung ngecas dan ada indikator yang menyala. Tadi tuh bisa diatur dari situ, bisa dinyalakan dari head unit untuk jenis lampunya gitu ya. Dan di sini nih, kita di sini ada cup holder. Untuk cup holder dia ada di tengah, juga ada di sini, juga ada di oh di sini nggak ada cup holdernya nih di bagian sini. Jadi cup holder cuma ada di bagian sini saja. Tapi kalau walaupun ini cuma ada di sini, bagian sini saja, di sini penyimpanannya udah 2 level, ada di bagian bawahnya juga, dengan lengkap dengan illumination light gitu ya. Ya di sini ada tombol-tombolnya, dia udah ada parking radarnya, ada kamera 360-nya juga yang lumayan jernih, cukup jernih ya. Jadi dia bisa ngelihat depan, belakang, dan all around monitor juga bisa dilihat. Sini ada setupnya juga ya gitu ya. Terus di sini juga ada hill descent control yang ngebantu kalian buat kalau seandainya kita nyetir di turunan, kita nggak perlu khawatir lose control gitu ya. Jadi sepertinya kebalikan dari hill start assist, dia nahan di tanjakan, dia nahan di turunan gitu ya. Ini tombol kosong, di sini ada auto brake hold, dan juga ada drive mode-nya yang terbagi menjadi customization, sport, dan juga eco. Oh lucu ya, yang sport kayak lollipop ya. Ya kayak permen ya ininya ya. Dan di sini sisanya adalah tombol dummy-dummynya saja gitu ya. Betul ya, saya dan yang sudah bangku kulit. Dan juga untuk bagian penyimpanan depan satu lagi, dia yang pastinya sudah soft opening, cukup lega. Dan di bagian sini nih kita akan ketemu dengan per USB-an duniawi, which is di sini tuh ada buat juga apa ya, buat charging. Dan ini semua Type C, 12 volt 110 watt. Ini ketika di push ada socket lighter juga. Ini adalah kapasitas soket lighternya. Di sini hanya ada Type C. Make sure ya kalian bawa charger yang benar ketika mengemudikan mobil ini gitu ya. Mungkin bisa connect juga ke Apple CarPlay Android Auto via USB dari salah satu ini gitu ya. Oke. Untuk bagian sini, di bagian sini juga ada speaker Bose. Ini juga di sana juga ada front defogger ya, wujud front defoggernya juga ada di sebelah sana. Dan di sini juga ada speakernya ketika kita buka pintu di sini ada. Dan juga pengaturan bangkunya dia sudah elektrik dengan lumbar support. Tapi hanya di sisi driver saja ya. Tapi kalau kalian lagi habis capek kerja atau ngapa-ngapain, ya lumbar supportnya sangat membantu ya. Pengaturannya maju mundur dan juga ketinggian bangkunya ya. Di sini juga udah ada panoramic sunroof yang bisa dibuka dari sini. Udah ke bawah setengah, dan ini bisa ditutup kembali secara full. Dan yang paling penting di kelas ini juga, dia udah ada vanity mirror dan juga dengan lampu, tapi lampunya nggak otomatis. Ini lampunya bisa dinyalain manual, tapi di LED. Ini udah LED, jadi lampunya lebih terang dan nggak terlalu menyilaukan gitu ya. Dan tentunya ini juga bisa dibuka buat side visor ya di sini. Juga di kiri juga tentunya lengkap juga ya, ada vanity mirror dan juga ada lampnya yang dinyalakan secara manual, dan ini sudah LED. Oh iya, don't worry, kalau spion tengah dari mobil ini itu sudah auto dimming, jadi kalau seandainya disambar sama bilet, tikrit kekesalan Anda berkurang. Tak lepas dari bangkunya yang sudah otomatis, di sini juga udah ada memory seat 1 dan seat 2, jadi kita praktekkan maju mundurnya, naik turunnya, kita tinggal tahan. Kita masuk ke memory seat 2. Nah, ini nggak cuma ngatur memory seat, tapi dia juga ngatur dippingnya si electric window ini. Keren ya, jadi udah sesuai dengan kenyamanan kita. Ini kita lagi pakai settingan 2, settingan kenyamanannya tadi udah ada setting. Gitu ya. Oke, sekarang kita geser ke bagian belakangnya. Let's go, Haikal. Oke, kali ini gue lagi ada di baris kedua Hyundai Ioniq Tucson ya. Nah, untuk headroom di baris kedua itu tinggi gua 171 cm, masih ada 6 jari. Nah, untuk legroom ini posisi duduknya si Pojan tadi ya. Untuk legroom karena dia punya wheelbase 2755 ya, cukup lega. Itu hampir
mirip-mirip dengan wheelbase-nya Avanza Veloz. Nah ini dia masih menyisakan legroom sekitar 13 jari. Nah untuk kabin baris kedua itu cukup lega. Oke, ada apa aja di baris kedua? Nah di baris kedua ini terdapat seatbelt pocket kiri kanan ya. Ini penumpang, terus juga bagian sisi driver. Terus di bawahnya juga terdapat soket untuk mengecas ya atau mencharger. Ya ini C2C ya. C2C ada 2 soket. Nah terus juga ada AC belakang. Nah untuk memanjakan penumpang belakang kalau cuaca kita lagi ekstrim misalnya panas, nah ini ada AC bagian belakang. Nah untuk kursi bagian passenger bagian depan, nah ini ada pengaturan ya untuk memanjakan penumpang belakang juga. Misalnya penumpang sedang kelelahan, misalnya untuk jalan, ini bisa aja dimajukan. Nah ini mirip-mirip ini ya, kalau di Toyota tuh Toyota Camry. Nah mirip-mirip. Oke. Karena ini penggerak roda depan atau FPD, tapi dia masih terdapat tunneling ya. Cuman tunneling ini cukup pendek, nggak terlalu tinggi karena masih penggerak roda depan. Oke. Untuk belt trimnya ya, belt trimnya itu masih senada dengan depan, masih campuran kulit dengan fabric ya, yang seperti Ojan jelasin tadi di depan. Terus juga di bawahnya ada handle yang dilapisin dengan garnish silver. Padnya atau sandaran tangannya ini dia dilapisi dengan black chrome. Terus juga ada soft touch ya kulit. Nah untuk kaca belakang dia masih manual karena auto cuma di bagian depan saja. Nah untuk cup holder dia terdapat dua cup holder di bagian pintu samping kiri dan samping kanan. Nah untuk kursi baris kedua itu masih senada dengan depan, masih ini ya kulit. Untuk cup holder di baris kedua terdapat 4 ya. Untuk di door trim 1 bagian kanan, bagian kiri 1. Nah di armrest juga terdapat cup holder 2 buah ya. Nah, untuk motif joknya bagian belakang ini masih sama dengan bagian depan, cuman udah nggak ada dari silver lagi ya di sini ya. Dan untuk lampu belakang ada 2 kiri kanan dari LED dan terdapat gantungan baju ya di sisi kanan, misalnya kita biar nggak lecek juga baju. Nah untuk airbag dia sampai belakang juga ya, sampai pilar kaca. Nah unik ya, dia mempunyai kursi yang cukup rebah. Itu terdapat 5 step. Nah, ini pengaturan ada di sisi sebelah kanan maupun kiri ya di sini ya. Nah ini untuk step bagian pertama ya, sedikit rebah. Ini step kedua lumayan agak rebah. Ini step ketiga udah mulai rebah. Step keempat dan step kelima, nah cukup rebah. Apalagi kalau misalnya kita di bagian sisi kiri ya, yang tadi gue bilang ini bisa dimajuin. Nah untuk seperti bos besar. Oh iya, satu lagi untuk headrest dia ada 3-3-nya ya. 3-3-nya adjustable, seat belt juga udah 3 titik. Ya, untuk bagian tengah juga terdapat seat belt. Oke, itu aja untuk baris kedua dari Hyundai Tucson. Bagaimana rasa berkendara? Yuk ikutin aja. Oke, Mocho Universe, sekarang kita lagi ada di ajang percobaan dari Hyundai Tucson ya. Ya basicnya ini kita menggunakan yang varian hybrid, jadi ketika lagi dalam EV mode dia agak cenderung lebih senyap. Tadi ada motor berisik, BTW ini kedap suara loh, masih lumayan kedap ya suaranya ya, nggak seberisik mobil-mobil yang harga di bawahnya. Suara barusan lewat tuh 4 silinder dia. Iya boh. Oke, sekarang untuk suspensinya, ini pertama kita sebenarnya lagi ada di jalan yang lurus, tapi sebenarnya nggak terlalu mulus-mulus banget. Dan sekarang kita lagi mau coba lewat ini ya, polisi tidur ya. Yap, this is just pretty good. Masih cukup enak untuk suspensinya dan nggak terlalu ngejutin ya, karena dia ini sudah menggunakan suspensi dari McPherson dan juga Multilink, dan dia ini otomatis dia independen, makanya bandingannya berasa lebih dewasa walaupun ini bukan mobil yang besar. Ini ya, ini jatuhnya ukurannya secara global dia compact crossover SUV, secara lokal dia medium SUV ya gitu ya. Ini tadi kita barusan dalam posisi tidur,
feeling berkendaranya jadi lebih nih gajlukannya juga lebih enak. Oke, dan untuk kenyamanan berkendaranya juga ketika kita sen kiri atau sen kanan, dia ada mirror ya, ada juga kamera di sebelah kanan yang bakal menjadi ya sebenarnya bukan pengganti juga tapi juga menambah fungsi dari kaca belakang ya, menambah fungsi dari kaca samping ya. Jadi kita nggak perlu lagi nengok-nengok ke sana, kita cukup melihat di sini ada blind spot atau enggak gitu. Dan begitu juga kalau kita sen kiri, dia juga akan muncul kamera yang muncul tampilan di sebelah kirinya juga gitu ya. Terus juga untuk konektivitas demi keamanan bersama dan kenyamanan bersama, dia juga udah disupport dengan Apple CarPlay dan Android Auto yang tentunya juga memudahkan kita untuk bernavigasi tanpa harus kita pencet HP dan tanpa harus membiarkan HP kita menyala. Itu yang kadang-kadang di skip sama orang Indonesia yang dianggap tidak penting, padahal ini aku sayang kalian orang Indonesia, ini demi keselamatan kalian loh gitu loh. Oke ya, dan juga tentunya untuk kenyamanan bersama juga di sini juga udah ada AC dual zone dari sisi driver maupun sisi ini juga, sisi kirinya juga, passenger seat sebelah kiri itu juga kita ketolong juga ya, ada AC-nya juga di sebelah kiri gitu ya. Karena mobil ini dibumbui dengan torsi yang lumayan besar ya, yaitu 367 Nm dan tenaganya juga 235 horsepower. Kita juga bisa coba beragam drive mode di sini. Kita sekarang lagi ada dalam mode personal, mode My atau My Drive. Terus kita juga bisa masuk ke mode Eco dulu untuk berkendara yang lebih irit. Karena ini hybrid, tentunya konsumsi BBM-nya cukup irit ya. Dan juga di sini juga ada sport mode di sini, jadi kita dapat lebih melepas lagi RPM-nya dan lumayan menarik tenaga dan torsi dari mobil ini. Sekarang kita coba masuk ke jalur kanan dan ngerasain sensasi berkendara dalam sport mode-nya. Wow, dan ini bisa diatur langsung melalui pedal shift ya buat nurunin gigi dan untuk naikin RPM, dan juga naikin giginya langsung dari sini, dari pedal shift-nya ya. Oke, jadi lumayan menarik ya kalau menurut gue ya untuk mesin dari mobil hybrid ini ya. Dia sebalik dia irit, dia juga mempunyai tarikan yang lebih instan layaknya sebuah mobil listrik walaupun tidak seinstan mobil listrik gitu ya. Nah, Moco Universe, sekarang kita lagi mau coba speed test dari 0 ke 100, tapi dengan disclaimer kita lagi berempat di sini termasuk kameramennya juga, dan di sini juga kita mati traction control on sport mode. And here we go, kita mulai masuk gigi D in 3, 2, 1, let's go. Moco Universe, speed test kali ini mencatat hasil 9,02 detik pada Hyundai Tucson Hybrid dengan catatan diisi oleh 4 orang jamaah. Oke, segitu dulu driving impression dari Hyundai Tucson Hybrid. Kita lanjut ke info penting selanjutnya. Nah, segitu dulu ya untuk review, terus juga driving experience yang ringkas dari Hyundai Tucson. Ya, ini merupakan compact crossover SUV atau medium SUV kalau di Indonesianya, yang menurut gua terworth it di harganya, karena harganya aja tuh gak jebol 800 juta ya. Harga untuk tipe hybrid ini berapa? 743 juta. Kalau yang non hybridnya 600 juta. wah gila ya. Untuk harganya aja, untuk travel-travelnya aja kebanyakan harganya masih pada di atas ini aja. Kita udah menang banyak dengan harga gak nyampe 800 juta. Soalnya yang atas gitu udah Beda kasus bos, beda kasus bro. Itu ya. Nah, kalau buat teman-teman yang seandainya ingin membungkus Hyundai Tucson ini, atau mungkin Hyundai lainnya seperti Ioniq 5, 6, Kona dan lain-lain sebagainya, atau Kona N, bisa langsung aja kontak Mas Aldi. Kontaknya ada di, gue siapin di grab sini ya. di Hyundai Bintaro. Hyundai Bintaro ya. Jadi buat teman-teman yang mau tanya-tanya, bingung test drive atau segala macam, bisa langsung kontak ke Mas Aldi. Oke ya. Ini Hyundai Bintaro ini sangat humble ya, layanannya ya cukup banyak. Dan oh iya, of course, dari pembelian Hyundai Tucson ini benefitnya cukup banyak. Pertama dari garansi baterai. Baterainya ini punya garansi sepanjang 8 tahun. Terus juga ada garansi mesinnya ini, dia 3 plus 1 tahun atau dengan kilometer 100.000 kilometer. Dan juga ada service warranty di 60.000 kilometer atau 3 plus 1 tahun.
Gitu ya. Ini jadi menawarkan benefit cukup banyak juga ya. Dan oh iya, kayaknya ada pembayaran unik nih. Ya, ada benefit lagi selain itu juga. Untuk pembayarannya bisa cash maupun kredit. Nah, untuk kredit itu kita bertahap. Jadi ada namanya sistem cash bertahap. Pada jadi setengah harga mobil. Nah, di setahun berikutnya itu dilunasin sepenuhnya harga mobil. Dan sekalian itu juga dia ada terdapat bunga 0% hingga 3 tahun. Berarti seandainya mobil harga jutaan ya bayarnya kurang lebih 300 something, kemudian diselesaikan lagi 300 something. Itu wah, banyak sekali benefitnya ya teman-teman ya untuk mobil di Hyundai Vitaro ini. Oke, kalau gitu kita akhiri dari journey kita hari ini, pengocehan kita hari ini. Don't forget to like, comment, and subscribe, dan follow juga Instagram kita serta TikTok kita di @ngoceh-di-jalan ya. Alright, see you on the next content. Bye bye.